Korea. Oh iya iya, saya Anita Anita. Iya iya iya. Nggak ada harokatnya soalnya, jadi nggak bisa saya baca. Silakan Bu Hanita. Bentaran, aku cari ininya dulu. Ini apa sih temanya? Nih orang Korea ya manggilnya supaya sopan tuh panggilnya Ahjuma gitu. Coba dipanggil bro. Jadi tema ininya apa ya? Aku belum nemu nih. Tema roomnya apa ya? Ya tematik. Temanya di sini pendaftaran untuk baptis minggu depan. Oh gitu. Berarti saya salah masuk apa gimana ya? Gak apa-apa. Lihat-lihat dulu, Bu. Ahjuma mau dibaptis nggak? Siapa tahu ya kan? Enggak. Kebetulan saya juga udah punya agama, jadi enggak. Agama apa? Ahjuma. Iya, Nuna makanya apa Ahjuma? panggil Anita aja. Kebetulan saya belum nikah dan saya masih muda juga. Masih muda. Iya, 9 tahun, Bu? Bukan. 23 tahun. Oke. 22 lah. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan gitu, Mbak, kepada hostnya yang manis dan cantik nih kata Mikana. Halo, salam kenal ya. Kak, aku Ya. panggilnya kakak ya. Rasa lebih muda banget, cantik banget ya kakaknya ya. Siap kakak. Silakan kakak. Mau bertanya apa kira-kira tentang iman Kristen? Boleh. Apa ya? Ya pastinya sih aku yakinnya ya setiap agama itu pasti punya imannya masing-masing ya. Begitupun dengan Kristiani dan saya umat Islam. Jadi saya juga bingung apa yang saya tanyain. Betul, betul, betul. Iya, semua pasti memiliki keimanan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Benar-benar. Tuhannya aja kan beda ya kak ya. Pasti Iya benar. ajarannya juga beda ya. Iya benar-benar. Tapi yang pastinya ya kayak jujur aku tuh sangat beruntung banget loh habis ada di Indonesia ini, terlahir di Indonesia gitu. Karena meskipun kita banyak agama gitu kan berbeda-beda agama tapi toleransi itu masih kuat banget, saling menghargainya juga tuh masih kuat banget ya. Betul, betul, betul. Saya rasa memang yang paling arogan itu Kristen ya, Kak Anita. Karena ya hanya gereja itu yang teriak-teriak 5 kali sehari. Terus gereja yang memerintahkan untuk kita nggak boleh mengucapkan selamat pada hari raya agama lain. Nah, dan hanya anggota-anggota gereja lah yang umumnya kalau orang semakin membaca Alkitab semakin dalam, dia akan pakai rompi dan suka bawa peledak. Itu semua dari gereja ya. Betul ya Bang Berry ya? Emang iya. Mm-mm. Gereja itu lihat, coba kakak lihat di gereja ya. Di atas sebelah salibnya pasti ada toa. Toa. 5 kali sehari itu berisik. Oh iya iya. Pengeras suara ya. Tapi sometimes di Muslim pun kita kalau misalkan azan ada juga sih kayak pengeras suara. Ya kan? Saya belum pernah karena kan lihat. gereja Saya belum pernah lihat di masjid ada pengeras suara. Masa sih? di kampung aku ada. Kalau misalkan ada yang kayak azan tuh kayak Allahu Akbar gitu waktunya sholat itu pakai pengeras suara di masjid biar nanti anak orang kampung tuh pada tahu oh ini udah waktunya sholat. Kalau misalkan maaf takbiran mau Idul Adha gitu atau mungkin mau Idul Fitri, nah suara suka dengar tuh suara Allahu Akbar gitu kan kayak pakai pengeras suara itu Pakai tuh pengeras ya. gitu. Saya baru tahu sih ada masjid pakai pengeras suara. Belum pernah lihat. Oh belum pernah lihat. Iya, kita umat Kristen ya mohon maaf ya kalau kadang-kadang kita mengganggu keamanan, kerukunan. Kadang orang Kristen ini memang rusuh kak. Iya. Ya, suka nanti ada acara apa di jalan gitu. Memang mohon maaf ya. Ya ini Nyanyi-nyanyi di jalan. ya. Emang bersyukurnya kita ya di Indonesia ini toleransinya itu cukup tinggi ya kak ya. Luar biasa gitu. Saling membantu, bahu membahu gitu ya. Keren sih. Di tempat saya puasa prapaskahnya itu orang-orang Kristen sweeping tempat makan tak? Kurang ajar kan? Orang-orang Kristen itu. Oh, iya jangan dong. Kalau misalnya orang Kristen puasa tuh jangan orang lain tuh dipaksa ikut juga berpuasa gitu. Nggak boleh.
Intinya ini ya, intinya kesadaran masing-masing aja ya. Betul, Gitu. betul kan itu. Mohon maaf ya Mbak ya, kalau kita juga umat Kristen ini sering bubarin ibadahnya umat lain. Mohon maaf banget. Oh, emang pernah ya? Iya. Oh ya. Orang Kristen kalau Natal tuh Kak, riuh heboh banget, satu jalan tuh parkiran tuh di blok abis gitu. Memang kadang-kadang orang Kristen ini emang gak ada akhlak gitu. Kadang di mall ya Bang Meta ya. Iya di mall. Tapi Kak Emang September. macam itu ya? Oh iya, Hmm. orang Kristen emang rusuh, di mana-mana rusuh. Kadang saya sebagai orang Saya Kristen baru tuh malu. tahu lah. Bukan rusuh mungkin ya, mereka lebih kayak happy karena memperingati hari mereka gitu. Karena kan kita juga happy kalau misalkan memperingati hari Astaga kita setiap Tuhan. setahun sekali gitu. Oh. Kita positif thinkingnya kayak gitu aja kali ya. Mungkin itu karena cewek-cewek Kristen itu di dalam Sinaksarion tuh katanya cewek-cewek Kristen tuh otaknya separuh ya. Makanya cewek-cewek Kristen tuh diajakin ngomong nggak nyambung ya. Betul. Emang. Aku baru Karena dengar kebiasaan kalau yang udah apalagi yang udah menikah ya, itu kebiasaan dikurung gitu. Jadinya gitu. Iya. Soalnya orang Kristen ini keras sekali memang hidupnya memang. Apalagi perempuannya ya, nggak diperlakukan baik ya Pak Prop ya. Nggak. Kayak nggak dihargai. Boleh dipoligami, Tapi sebenarnya boleh dalam dinikahin sendiri. Tapi sebenarnya dalam Islam pun memang ada suatu hal yang diperbolehkan untuk berpoligami gitu. Dalam Islam itu ada. Cuman harus ada syarat-syarat tertentu gitu. Maksudnya harus ada alasannya kenapa kamu harus berpoligami gitu. Dan tentunya ada satu kewajiban juga kalau misalkan kamu siap berpoligami, itu artinya kamu juga harus siap untuk adil gitu. Dari untuk keduanya gitu. Emang di Ya, Islam ada poligami Kak ajarannya? Bukannya itu Kristen doang nih? di Islam pun ada. Oh. Tapi tentu ada syaratnya. Bahkan zaman dulu ya, ini kan aku masuk ke sejarah Islam gitu. Aku pun sama gitu kan, sebagai seorang Muslim yang tentu masih punya banyak salah gitu kan. Yang aku tahu nih, sedikit tentang Islam. Bahwasanya dulu pas zaman Rasulullah SAW gitu, Rasulullah pun beliau punya banyak istri gitu kan. Tapi ada alasan tertentu kenapa beliau berpoligami gitu. Kak, bentar Kak. Itu kalau misalnya poligami ya, itu bisa Kak digauli sekaligus gitu dalam satu malam. Itu gimana perasaannya gitu Kak? Seriusan? Maksudnya digauli terus sih gimana digauli sekaligus? Enggak kan ini kan misal poligami nih, istrinya misal 4 ya kan. 4 sekaligus mungkin gitu Kak. maksudnya enggak gitu juga konsepnya. Maksudnya mungkin poligami itu ya mereka tahu aturan juga, enggak harus disatuin ada istri-istrinya. aturannya ya. Bisa lah rumahnya gitu. Misalkan yang satu di sini, yang satu di sana gitu, enggak disatuin kayak main bola gitu, enggak. Satu tempat tidur, satu di atas meja rias gitu berarti Mbak ya? Enggak gitu Bukan, juga. harinya mungkin dipisah ya Kak. Tapi yang penting SCTV ya Kak ya. Satu untuk semua. Ada gitu. Ada juga. Cuman ya itu harus ada alasannya juga gitu, dan tentu enggak semua ada. orang bisa kayak gitu. Berarti dulu Nabi juga gitu ya Kak ya? Nggak mungkin satu malam tuh sekaligus gitu ya? Beliau itu emang ada alasannya juga gitu. Kenapa beliau Pak kayak Prop, itu kan? ada data Pak Prop? Dulu itu pas zaman perang ya sejarahnya. Kayaknya tetap nggak nyampe juga sih Tak. Coba tentu di umat Kristiani nih, kenapa Pak Prop ada data coba dibukain, coba. di umat Kristiani kenapa Yang diperbolehkan satu malam. berpoligami? Pasti ada sejarahnya juga kan ya, gitu kan? Pasti ada sejarahnya juga. Iya, Setiap agama itu kenapa ada hal yang dilarang dan ada hal yang diperbolehkan, pasti itu ada sejarahnya juga. Gitu. Iya, Tentu betul itu, Mbak. semua agama itu punya aturannya, ya gak sih? Itu menurut aku kayak gitu. Makanya bersyukur banget kita terlahir punya agama. Berarti kita punya aturan. Tapi kalau Mbak Anita di poligami mau nggak? Kalau aku enggak, Duh. ya aku sebagai manusia normal aku nggak mau. Oh berarti Anda yang menuduh. poligami gak normal. Bukannya nggak normal, maksudnya aku kan nggak, makanya kata aku nggak semua orang itu mampu untuk berpoligami gitu. Cuman emang ada aja. Tapi nih kalau misalkan seorang istri kayak ikhlas untuk dipoligami,
oleh suaminya dengan ketentuan-ketentuan yang dia tahu, itu masya Allah tuh ganjarannya surga, pahalanya tuh surga kalau misalkan dia bersabar dan emang ikhlas. Tapi dia tahu juga Mbak Anita nggak mau surga emang? kan surga itu bisa didapatkan dengan cara apapun. Seperti kayak kita dapatkan nilai 10 tidak harus 5 tambah 5 aja gitu. Banyak pintu lain untuk kita Ya, tapi kan nanti di surga juga Mbak dipoligami bukannya gitu ya? tapi kan ketika kita sudah hidup di surga itu nggak ada rasa iri, nggak ada, pokoknya semuanya bersih gitu. Oke. Itu indahnya hidup di surga tuh kayak gitu. Jadi udah gak ada. Tapi kalau di dunia gimana? Kak, Double. pernah udah. Kak, pernah baca hadis nggak? Nabi itu menggauli istrinya ke-11-nya dalam satu malam, satu hari satu malam. Kalau misalkan itu aku nggak pernah mendengar bahwasanya Rasul aku ya Rasul kita Rasulullah SAW gitu kan menggauli satu malam untuk semua istri-istrinya. Aku itu belum pernah dengar sama sekali gitu. Ya, kira-kira ini gimana Karena perasaannya meskipun kalau beliau satu malam? ya itu kan nggak ini ya, maksudnya nggak terjadi ini nggak terjadi di Rasulullah gitu. Jadi Nggak terjadi ini ya? Oke, bentar ya. ini di sini semuanya ini umat Kristen nih. Enggak, ini ada Bu Zul ini enggak? Bu Zul ini bukan. Oh, jadi agamanya apa, Bu? Islam. Oh, Muslim. Hah? Islam? Hadisnya Bukhari berapa ya Pak Prof ya? Lupa. Aku nggak hafal itu. Kemarin aku baru buka itu. Baru lihat yang kamu sama. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam. Oh iya, Bu, mungkin nanti kalau misalkan ada setiap perkataan Coba aku yang Bukhari salah, atau mungkin keliru, 4814. Coba ya kita Iya. buka ya. Oke. Nih aku sebagai perempuan ya perasaanku gimana gitu. Lakiku sama yang lain lagi gitu. Aduh, ngeri. Tapi sih aku nggak 4814. Aku sih nggak percaya ya kalau misalnya Nabi Muhammad demikian. Kecuali memang yang ngomong itu Bukhari ya. Coba kita lihat. Nih hadis apa nih? Coba kita lihat. Apa tadi? Bukhari ya tak ya? Bukhari Iya. Sohe. nomor 4814 benar nggak? Betul nggak? Betul. Coba. Betul. Telah menceritakan kepada kami bahwa Anas bin Malik telah menceritakan kepada mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggilir semua istrinya dalam satu malam. Oh, padahal hari itu beliau mempunyai 9 istri loh, bener. Waduh, bener tak bener tak? Gimana ya? Menggilir dalam satu malam. Dalam satu malam. Oh, nikmatnya Indahnya. 9 istri. Wah, untung 9 istri ya tak? Bukan 9 naga ya? Bukan. Ini sih agak lain. Tapi nggak mungkin lah Prof. Mungkin itu Bukhari salah itu. Salah tuh. Tapi serius Kak Anita nggak pernah lihat ini? Karena kan saya juga masih ini ya, saya juga awam gitu, orangnya masih awam gitu. Nanti berarti kalau misalkan saya pernah dengar juga, kalau misalkan kita pengen belajar atau mencari hadis, alangkah baiknya kita langsung mencari dari kitabnya gitu. Ya, yang online tuh bahaya. Gitu. Tafadol, Bu Anita. Sebelumnya saya mau tahu juga nih definisi surga menurut kalian tuh kayak gimana? Dan definisi toleransi menurut kalian tuh kayak gimana? Iya, tadi udah toleransi udah kita bilang. Kristen itu nggak mengenal toleransi ya, karena di gereja, di setiap gereja, di puncak-puncak atap gereja itu pasti ada toa.
toanya itu 4 arah. Dan gereja itu Berarti setiap tidak mengenal toleransi ya. Berarti ini tidak dari mengenal. Mas Betul. Prof. Dr. Metratron sendiri yang ucap ya, tidak mengenal toleransi. Iya, betul. Berarti kalau misalkan di Orang agama- puasa Prapaskah itu orang Kristen pasti mentungin tempat makan, sweeping gitu. Terus orang Kristen itu selalu kalau orang udah belajar Alkitab, makin paham bahasa Yunani, langsung mereka itu kemana-mana bawa pakai rompi, ya, bawa detonator, pasti berseberangan sama polisi. Orang Kristen bilang kalau ngeliat polisi pasti ngomong togut katanya gitu. Bukan orang Kristen. Saya Ya, tapi jangan begitu. Saya punya teman orang Kristiani, dia tuh tolerannya tinggi banget gitu. Meskipun kayak berteman dengan orang Muslim seperti saya, tapi kita saling menghargai. Di waktu ketika kita main di waktu zuhur, saya sholat, dia nunggu di depan masjid. Berarti nggak semuanya umat Kristiani itu tidak memiliki toleransi. Kita kembalikan lagi ke orangnya lagi gitu, orangnya masing-masing. Itu ada mereka yang mengikuti toleransi dan ada juga mereka yang tidak mengikuti toleransi, itu aja sih intinya. Ya ketika mungkin dari Bapak Prof sendiri mengatakan bahwasanya umat Kristiani tidak memiliki toleransi, saya tidak bisa menyalahkan umat Kristiani tersendiri gitu. Itu mungkin anggapan dari Bapak sendiri bahwasanya umat Kristiani Itu yang sama Mbak itu oknum. Itu oknum. Iya. Ya, apologit yang sering ngamar Kristen aja juga. abal-abal itu. Iya, apologit Kristen yang sering masuk kamar, yang foto-foto telanjang aja saya nggak percaya. Walaupun pendetanya yang ngomong untuk pendeta Sarah. Walaupun pelakunya udah mengakui itu telanjang-telanjang di kamar. Pendeta Sama siapa tahu tuh. Pendeta Sarah tuh gereja di mana, Pak? Waduh, di YouTube udah rame, Pak. Fotonya juga udah kesebar, apologet Tadi udah Kristen dibilang tuh. sama Mbak foto. Anita, jangan percaya semua yang ada di internet. Makanya aku juga nggak percaya walaupun pendetanya ngomong itu pendeta Sarah. Prof, Apologet Kristen ini dituduh maksudnya itu. Uni Riva. Uniriva itu. Bukan. Aduh. Mbak Agatha nanti dilaporin Uniripa lagi. Jangan. Ntar Mbak Agatha kata rasis atau apa. Jangan Uniripa bukan sembarangan. pendeta ya, Pak? Bukan. Prof, Pendeta ada Sarah fotonya tuh. Uni Riva yang kemarin saya share nggak, Prof? Ada. Itu saya udah lihat videonya. Saya udah lihat videonya, bukan videonya bohong lihat di video Riva. tempel, iya. Astaga, ngeri kali Bapak ini. Ya Bapak, guys, udah saya nengok yakin videonya kok Uni semua Riva. agama itu punya kewenangan. Bapak yakin Islam? Kok nonton video bokep? Jadi Aku lihat apologet Kristen tuh fotonya telanjang loh. Udah gitu mengakui lagi di komalnya. Aku telanjang, aku dipoto diam-diam. Memang boleh dipoto diam-diam satu kamar lagi telanjang. Aduh, ngeri banget apologet Kristen. Tapi aku nggak percaya walaupun pendeta Sarah yang ngomong. Aduh. Iya, itu- Terus kalau pendeta, aku masih nggak percaya. Teman kita udah tahu Sarah Wanes itu. Pendeta itu. Makanya aku nggak percaya. Masa pendeta ngomongnya Coba spill Pak, aku penasaran loh Pak. Coba spill Pak. Iya, pendeta Sarah tuh ngomong sembarangan. Tapi kalau Masa tapi ada nggak sih aku gini? nggak percaya. Sebentar. Disiarin langsung lagi di YouTube di apa? Sebentar. Iya. Tapi kalau pendeta yang ketangkep bahasa istrinya lagi menggauli pembantu di atas ranjang istrinya ada nggak? Nggak tahu saya, makanya kemarin tuh lagi rame tuh Mas. Aku nggak percaya masa pendeta ngomong sembarangan apologet Kristen masuk kamar. Terus dia lagi telanjang dipoto secara diam-diam. Udah gitu orangnya mengakui apologetnya. Masa aku lagi telanjang dipoto diam-diam kan nggak boleh. Emang nggak boleh. Harusnya terang-terangan fotonya. Astaga, Riva. Aduh, Itu bukan ceweknya apologet Kristen nggak? Ceweknya Apologet Kristen? Kristen. Iya. Di YouTube ada Mas, nonton dah. Aku YouTube kasih tahu. mana? Coba Aku nggak penasaran. percaya. Iya, YouTube iya. mana, Pak? Pendeta Sarah. Pendeta Sarah kita buka ini. Iya, di komal-komal banyak. Makanya aku mau tahu bener nggak tuh ya ada apologet Kristen. Mana Pak coba? Iya, kalau nggak Sarah. salah putri apa Putri Sion apa gimana ya lagi rame itu. Tapi aku Bukan, nama nggak aslinya. percaya lah. Ini nama aslinya dibesarin tak? Sebentar. Nama asli cewek yang tadi itu kan
Kristen kan katanya tadi ya. Kristen apa Nasrani? Enggak, kalau aku dari pendeta itu dirame di Ya, ini. YouTube. Nah, nama wanita Makanya- tersebut itu adalah Maria Alkiptia. Lalu siapa? Oknum yang dimaksud itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Memang terjadi. Nah, yang foto jadi siapa? Ini yang Lain foto. yang dibilang, lain yang dibahasnya. Bukan itu. Aduh, bukan itu. Di- Itu Kenapa mah larinya ya ke ampun. Rasulullah? Karena ini cerita dari At-Tahrim. Enggak, aku mau tanya. Bukan itu, Yesus, Prof. enggak, Yesus itu Tuhan apa bukan? Ini Pak Meta tuh emang punya gelar apa gimana ya? Ya, memang ini gelar ya, gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lanjutkan lagi tentang oknum tadi ya, yang memfoto wanita bugil tadi. Wanita bugilnya namanya Maria Alkiptia. Nah, pada saat itu oknumnya itu mengatakan, aku tidak akan menggauli Maria Alkiptia lagi. Itu Oke, ya. sebelumnya boleh bentar. Maka Aku mau nanya sebentar. bentar nih. Maka Pak turunlah Meta. sebentar, jangan dipotong Pak Mbak, sebentar ya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan akhirnya di sini terjadi lagi suatu hal yang mencengangkan. Telah menceritakan kepadaku Zaid ibnu Aslam bahwa Abu Maryam telah menceritakan kepada kami, Abu Ghassan telah menceritakan kepada kami, Abu Ghazam menceritakan kepadaku Zaid ibnu Aslam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggauli ibu Ibrahim di rumah salah seorang istri beliau. Maka istri Muhammad berkata, hai lain ditambah-tambahnya tuh. Oh, ini datanya Ibnu Katsir online, Bu. Nih, bisa dilihat. Iya, Saya nggak- tapi Anda membacanya ditambah-tambahin. Oke, nanti Ibu lihatin di mana tambahinnya. Rasulullah menggauli ibu Ibrahim di rumah salah seorang istri beliau. Maka istri beliau berkata, hai Rasulullah, teganya engkau Mana dah? Alah, salah Ini apa? kau tuh. teganya Memang. engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku. Maka Nabi SAW mengharamkan ibu Ibrahim di atas dirinya. Lalu istri beliau bertanya, hai Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu yang halal bagimu? Dan Nabi SAW bersumpah kepada istrinya itu bahwa ia tidak akan menggauli budak perempuan itu lagi. Dan apakah Nabi Muhammad di sini menjalankan sumpahnya? Ya. Apakah Nabi Muhammad tetap komit? Ya, kita melihat apakah Muhammad seorang yang komitmen? Maka telah sampai kepada kamu suatu berita yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar kirafat sumpahnya dan kembali menggauli Mbak Anita, kita turun aja. gitu. Orang ini hanya mengalah. Loh, Ya, it's okay, baca Bu, kok. nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, silakan Bu. Ini adalah Nanti bentar juga aku mau cepat keluar soalnya udah waktunya sholat juga gitu. sholat Jumat ya. Sholat zuhur. Oh, nggak ikut sholat Jumat, Bu. Sholat Jumat. Kalau perempuan sholat Jumatnya di rumah. Kalau lelaki sholat Jumatnya di kasihan ya. masjid. Oh, Tapi sebelumnya terakhir sih aku mau nanya ya. Terakhir aku mau nanya nih untuk Prof. Iya, terakhir. Jadi ini kan untuk Prof ya, Profesor. aduh, sorry kepencet lagi. Maaf. Maaf, request lagi Bu, kepencet. Ini terakhir. Aku pun juga terakhir. Aku mau tanya Tritunggal itu apa? Tritunggal itu Halo? adalah Iya. Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup, yang punya roh dan firman. Itu sebabnya kami melakukan. Sebentar, ini noise dari mana ya? Ya. Jadi
Allah yang esa, Allah yang hidup. Tentu Allah yang Tritunggal. Kalau Allah tidak Tritunggal, itu sama seperti laptop saya. Laptop saya tidak punya roh, laptop saya tidak punya firman. Sama seperti kacamata saya, tidak punya roh, tidak punya firman. Artinya itu benda mati. Tapi kalau Allah yang hidup, pasti adalah Allah yang punya firman, bisa berfirman, dan memiliki roh yang maha menghidupkan. Gitu. Ya. Allah itu siapa? Sebentar, Tritunggal dulu biar kita beres. Ya, Allah itu bagi kami gelar. Itu sebabnya kami dari gereja ortodoks, gereja mula-mula, pasti sebelum berdoa itu melakukan pentahiran sebanyak berapa kali, Tak? 3 kali. Kemuliaan kepada Sang Bapa sekali, Sang Putra 2 kali, dan Sang Roh Kudus. Amin. Nah, saya mau bertanya, Ibu kan katanya mau sholat nih, sholat apa istilahnya, sholat di rumah. Ibu berwudunya berapa kali, Bu, kalau boleh tahu? Basuhannya berapa kali? Tolong di unmute. Halo, pergi dia. Ya, jawabannya itu adalah 3 kali ya, teman-teman ya, teman-teman saudaraku Kristen. Wudunya orang Islam itu harus 3 kali. Itu membuktikan Islam menyontek dari kekristenan ortodoks perihal Tritunggal. Tapi kalau ditanya kenapa 3 kali, mereka hanya bisa menjawab wallahu alam bisawab.